posisi ada di tengah-tengah ya. Kita non-blok Cina, non-blok Belanda ya. Jadi non-blok itu berarti orang di tengah-tengah ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Wabil khusus kepada tuan rumah kali ini yang di bukan di endorse ya. Tuan rumah kali ini yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa kegiatan kali ini bisa jadi disponsori oleh dua Pokdarwis, satu Pokdarwis dari Ki Amok, yang kedua adalah Pokdarwis dari Maulana Yusuf gitu kan. Kita memang ya berada di tengah, tidak ke Kiamuk, tidak ke Maulana Yusuf, pas jadi ada di tengah-tengah ya. Kutubnya di sini, Pak. Kutubnya di sini gitu kan. Jadi kita dipantau, memang benar kata Pak Oji, dipantau sama pihak Belanda sama pihak Cina. Tapi untuk saat ini yang lebih kencang adalah dipantau oleh pihak Cina. Kawan-kawan, jadi sejarah itu memang akan terulang dan akan terulang kembali. Entah 5 tahun ke depan, 10 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang. Itu suka tidak suka, mau tidak mau ya kita akan selalu bersentuhan dengan sejarah. Ya kan? Memang kalau belajar sejarah itu paling nggak enak ya Bu Dewi ya, karena tidak bisa move on, karena teringat masa lalu. Ya kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa dihadiri oleh Pokdarwis dari Maulana Yusuf, Pokdarwis dari Kiamuk, kemudian dari Pipitan, ada lagi yang ramai itu teh siapa tuh, teh Mas Yuto atau siapa yang dari Kampung Berlayar, kampung saya. Oh, dari ibu dari Serang Raya. Jangkauannya lebih luas Bu ya. Ya baik, sebelumnya saya mungkin teman-teman udah kenal ya. Artinya secara mukalah. Secara kenal, saya pertegas kembali ya. Mungkin ada yang lupa atau hilaf Bu. Ya, nama saya Hotibul Umam. Saya kelahiran Serang asli, jadi saya asli wong Serang. Saya nggak kayak Oji turunan, kalau saya tanjakan. Oji pakai TB, itu bagus ya. Saya TB juga tambal ban. Kemudian saya berasal dari Serang. Saat ini memang saya aktivitas sehari-hari di kampus di Universitas Banten Jaya. Ya, kemudian saya juga jadi koordinator pendamping kampung wisata. Kemudian yang kedua ada Pak Sudirman, beliau juga sama asli Wong Serang, asli ini Pak Cirwas. Curug mendapat itu gitu. Sawahnya di situ. Nah, darahnya di Cirwas, administrasinya di Curug. Asli dari Curug, daerah mana Pak Nyapah ya? Cirwas belah. Curug, Nyapah, Kecamatan Kabupaten Serang. Kemudian Pak Oji, ini rumahnya persis di belakang Masjid Agung. Sekarang tuh bukan tahu apa sih sekarang, Cagar Budaya Kesultanan Banten ya, Jati sih. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Oh ya, satu lagi tamu istimewa. Ini Abah Yadi, ya Abah Yadi, Abah Yadi ini bisa dibilang sebagai sejarawan. Ya, saya memang sengaja menghadirkan beliau karena kita memang berada dalam kutub sejarah Kesultanan Banten. Alhamdulillah di shooting juga ya, akan dimasukkan ke channel YouTube Abah Yadi ya. Mantan wakil presiden juga punya YouTube juga channel, Muhammad YouTube Kala. Bapak lucu. Nanti sebelum Abah Yadi, emang saya sengaja memaparkan biar setidaknya kita mengulang kembali gitu kan, sejarah-sejarah, mengingat kembali sejarah-sejarah yang ada di tempat kita. Sebenarnya kalau secara fisik kita artinya bekas-bekas tinggalan sejarah ini kan hal yang biasa yang sudah kelihatan di depan mata. Tapi kadang-kadang kita lupa sebenarnya apa sih makna yang terkandung di dalam bangunan. Dulu mengenko ceritanya prepen dan lain sebagainya itu kan biasanya diceritakan secara turun-temurun ya oleh
orang tua segala macam. Kemudian hari ini kita akan coba mempertegas kembali. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan ini kedepannya, karena ini adalah masih dalam kawasan kekuasaan Pok Darwis, bisa dibuatkan sebuah paket wisata. Kalau saya melihat di sekitar Pancer itu kan memang berbasis kepada Bahari, ya kan, tidak menutup kemungkinan setelah Bahari pengen jalan-jalan ke sekitar sini. Begitu juga yang ada di Sukadiri berbasis heritage ya. Tidak kemungkinannya dari masjid misalkan pengen ke kampung Sukadiri dan sebagainya. Tapi yang paling penting ya, tamu itu pengen sesuatu hal yang baru, terutama kalau sejarah itu adalah masalah informasi tentang sejarah. Jangan sampai kalau di guide itu hanya sebagai penunjuk jalan. Di makame Arya Dilakon kan beres. Tapi siapa dia, peran beliau di Kesultanan Banten seperti apa, itu kan perlu kita gali. Ya, yang kita tahu memang hanya Maulana Hasanuddin dan Sultan yang sampai yang ke-6-nya saja banyak yang memang paling terkenal. Kemudian rentengan-rentengannya itu kan kadang-kadang kita tahu, itu kan karena memang nasab Kesultanan Banten ini memang cukup luar biasa besar. Kalau zaman sekarang istilahnya kayak MLM ya, Wakedonland itu. Tidak garis lurus nasabnya, pasti kayak MLM gitu kan, ada downline, ada upline gitu. Nah kadang-kadang upline-nya aja yang tahu, tapi downline-nya nggak tahu, padahal itu memegang peranan penting terhadap sejarah Banten. Mungkin nanti Abah Yadi yang akan menerangkan lebih detail, lebih spesifik lagi. Kemudian saya coba akan menjelaskan teknis untuk pendampingan kampung wisata. Ya, ingat kalau di kota namanya kampung, kalau di desa ya namanya desa wisata. Kalau di kota kan berada di kelurahan, kalau kabupaten berada di desa. Ya, jadi itu yang membedakan. Tapi ada lagi desa wisata kampung apa gitu. Ada yang model seperti itu. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, ini dibagikan saja Kang Oji yang sudah ya kan. Ini laporan penampingan awal. Kita akan coba untuk melihat dulu gitu kan. Di awal ini ya ada namanya, tulis dulu nanti kampung wisata, tidak harus sekarang. Memang ini harus didiskusikan dengan teman-teman lanjut seperti apa. Sebenarnya ini adalah assessment atau penilaian terhadap diri sendiri. Ya, kami tidak menilai baik buruknya, tidak. Kita pengen deteksi awal, deteksi lebih dini. Ya kan, nanti saya akan sampaikan laporan ini ke pihak dinas. Mudah-mudahan, Pak, ternyata kampung wisata yang ada di Kota Serang ternyata masih dalam tahap rintisan misalkan. Pak, perlu pengembangan lebih lanjut lagi. Otomatis kan butuh data. Anda tahu rintisan dari mana? Ini data segala macam. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu ada tindak lanjut lagi dari rintisan, berkembang, maju, kemudian yang terakhir adalah mandiri. Ini yang memang perlu komitmen tingkat tinggi gitu. Kalau Kang Ahyadi juga sering curhat, waduh Pak, tidak didukung sama pihak kelurahan dan lain sebagainya. Aja khawatir Kang, Pak ada baik kasusnya. Pak ada yang kecurhat sama, gitu kan? Ada lurah yang mendukung, masyarakatnya orang mendukung. Ada masyarakat kencang, lurah yang orang mendukung. Bagusnya memang dua-duanya itu adalah sama-sama nggak mendukung. Ini tempat sampahnya ada. Sama-sama bertahan di prinsip, ya kan? Memang tidak mendukung, memang kemungkinan memang mungkin ada faktor yang lain, perlu kehati-hatian agar atau ketidakpahaman dari kelurahan itu sendiri. Yang namanya wisata, ya kan, terkadang itu masih dianggap sebagai hal-hal yang bersifatnya negatif dan sebagainya. Ya, saya dapat informasi langsung dari Pak Toto seperti itu kan memang harus lebih pemahaman lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa lembar pendampingan. Nanti silakan kalian komunikasikan dengan teman-teman kalian. Kita melihat ya, misalkan kita hari ini hari tanggal nama pendamping usah diisi. Jadi lembar pendampingan pertama tidak usah diisi, langsung saja. Kemudian yang kedua itu adalah kriteria kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat. Ya, ini ada SB, B, C dan KB. Ini di sini sudah ada
pengertiannya. Sangat baik, baik, cukup maupun kurang baik. Ya, silakan misalkan terdapat pengelolaan yang efektif dan transparan. Legalitas lembaga atau kelompok desa, misalkan sudah ada SK Pok Darwis, SK Kampung Wisata, ya ditinggal dituangkan sekalian nomor SK-nya berapa. Memiliki kemitraan yang efektif, misalkan kemitraan dengan beberapa mitra stakeholder, baik dengan kelurahan, RT, RW, dan lain sebagainya. Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, misalkan kalau ada dijelaskan, kalau tidak ada ya sudah. Kemudian kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Misalkan di Pancar itu kan penanaman mangrove ya, penanaman mangrove dari berbagai komunitas yang ada di Kota Serang. Saya lihat karena mahasiswa saya WA saya, nggak mahasiswa sih, mahasiswa nge-WA ke Sina nge-WA ke saya minta bantuan. Kenapa mahasiswa yang minta bantuan langsung ke saya? Belum tahu orangnya kan. Kemudian terdapat interaksi antara tamu dan masyarakat lokal, apakah sudah terjadi atau belum. Kemudian partisipasi anti, wah luar biasa. Ini tamu dari seberang kanal. Enggak kan? Salam. Bu Ira. Ini dulu. Teh, mangga teh, aturan. Udah di situ juga, Pak. Nah di situ tuh biar Teh sana teh. Ada di depan boleh yang bagian kita juga enggak apa-apa sih. Iya, konflik baik. Enggak. Enggak teh, teh pasang teh. Pasang. Oh ragu, Cek. Kantor, singkong mana kantor? Pak Ahmad, Pak Guru, iki. Ya udah sini aja, Pak. Wih. Udah. Teh, lamun di sote baru kedulang kon teh. Pak Amar. Kan main TV. Peran peli. Di pangan. Sama mereka. Ira, sini sih. Iya, muternya enak. Ya, oke. Terus ya, lanjut ya. Kita mau sebenarnya ngomong bebasan apa ngomong Jawa Serang kalau ya. Artinya sekalian karena kita berada di kampung itu kan bisa melestarikan lah. Karena yang menghilangkan bahasa ibu sendiri adalah kita sendiri sebenarnya. Secara tidak langsung. Kemudian teh udah dibagi teh amplop ya amplop. Apa? Ya. Sayar. Kampung berlayar. Berapa orang teh? Satu, ge. Ya. Ya, sayar berapa orang teh? Teh sayar berapa orang? 4 orang. Akang sayar. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Sampai mana ya tadi saya ngomong kok ya? Sampai saya. sampai mahasiswa tadi Pak. Oh iya mahasiswa ya. Selaku yang baik lah. Santai aja ya. Kalau mengajarin kampus Paleng ya mikirnya. Tolong SKS kan. Kemudian partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dan pengunjung. Produk-produk pariwisata berbasis masyarakat, misalkan ada kuliner, ada souvenir. Kalau di Kang Ahyadi itu misalkan souvenir lukis ya, waktu itu ya. Saya kenal Kang Ahyadi sudah begitu lama, pernah jadi dosen tamu juga di Unbaja. Dari skill. Terus lupa ya, saya undang juga pas wisuda di sana. Ya alhamdulillah, karena diduluran ya, tidak sampai putus di tengah jalan. Akhirnya kependake sirman. Alhamdulillah Kang Hayadi ya masih bisa silaturahmi. Kemudian jasa perjalanan wisata dan promowisata yang berkualitas. Nah di Pok Darwis ada berapa lokal guide yang ada gitu kan? Artinya berkualitas. Ini memang berat. Mungkin nanti Pak Dirman yang akan menjelaskan ya pada tahap di mana gitu Pak ya.
ada attitude, ada knowledge, ada skill, ya, ada sikap, ada pengetahuan dan ada keahlian. Kualitas kalian pemerintah kampung wisata memastikan kualitas perjalanan, kualitas makanan dan minuman. Mungkin sudah ya Pak Lukman sama Bu Dewi ya, sudah mentreatment untuk kualitas makanan dan minuman yang ada di beberapa Pokdarwis Bu ya. Seperti apa tata hidangnya, seperti apa cara memasaknya dan penyajian dan lain sebagainya. Kan apa beras cuma dicuci sekali doang dikali ya, sungai yang ngalir gitu kan, atau lain dan sebagainya. Kemudian kualitas akomodasi homestay, layanan akomodasi saya pikir ini sudah tidak perlu dibahas karena sudah. Kinerja friendly tour operator, komitmen pada nilai-nilai ideal kampung wisata. Namanya kampung itu ya harus dibiarkan kampung seperti itu apa adanya saja. Tidak boleh apa ya, bolehlah diubah tapi ya sesuai dengan menyesuaikan keadaan kampung itu sendiri. Karena namanya wisatawan itu adalah datang ke kampung bukan untuk menikmati fasilitas yang wah, tapi adalah menikmati keunikan yang ada di kampung. Itu yang menjadi titik poin. Di saya pengen menikmati apa sih? Kandang ayam kan enggak kan teh? Ya, tapi ingin menikmati beberapa. Ada di situ namanya lada gitu kan, ada namanya batu, jok apa teh? Bukan, ada lagi sebutannya. Tera ngomong, jeruk apa sih namanya? Kebun jeruk ada. Ya nanti dibahas lah, disair lah. Kemudian kontribusi terhadap perlindungan masyarakat alam, dukungan terhadap ekonomi lokal, mempromosikan indahnya penemuan pengetahuan penghargaan, mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan. Nah, ini berkaitan dengan kenangan. Aspek-aspek yang dicapai dengan baik pasca pelatihan. Kan kalian sudah mendapatkan pelatihan ilmu yang bermanfaat dari para pakar, ya kan, baik dari homestay maupun dari tata kelola destinasi. Apa yang sudah kalian dapatkan? Apakah mendapatkan hanya sekedar pengetahuannya, kemudian diimplementasikan di lapangan atau seperti apa? Tinggal dituangkan saja. Kemudian aspek-aspek yang belum tercapai, apa dari pelatihan itu? Pak, implementasi masih belum berjalan baik dan lain sebagainya. Kemudian masalah hambatan yang dihadapi, ya kan? Kayak Kang Ahyadi sudah jelas tadi persoalan ternyata pada birokrasi pemerintahan setempat yang masih memang belum menemukan titik temu, ya kan? Tadi saya bilang Kang Ahyadi mau kayak ini, ya apa? Kang Ahyadi tadi ahli hikmah, ya bagus nih luar, ahli nih jeru, susah nih jeru. Kemudian Bang apa? Saran, karodan ya, alhamdulillah, luar biasa memang. Kemudian di sini saran untuk mengatasi masalah dan sebagainya. Kemudian ada pemetaan, ada profil daripada kampung wisata, ya. Ini nanti saya serahkan, tidak harus dibahas hari ini. Nanti silakan kalian rembukan saja isi di PR yang kau dikumpulkan minggu Arab. Ya, ini PR untuk menjadi bahan awal kami. Ya kan, sebenarnya mendeteksi awal. Sebenarnya apa sih yang sudah kalian dapatkan dan apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Ya kan, nanti baru laporan dinas, mudah-mudahan tahun depan Pak Toto nih kayak begini-begini, tolong anggaran Arab ditambah dan lain sebagainya. Ini juga sebagai pertimbangan untuk pengambil kebijakan kedepannya seperti apa. Ya, mungkin ini saja dari saya, sekedar pematik daripada acara kali ini. Ini adalah acara yang pertama, insya Allah kita akan keliling, ya, bukan tarling, porling ya, Pokdarwis keliling, ya, tarling ya Cirebonan, Indramayu. Kita akan keliling lah, nanti kebagian minggu depan siapa yang akan kebagian. Tapi yang sudah jelas, sekedar mengingatkan saja, hari ini kita di sini, ya kan 2, kemudian rencana minggu keberapa itu?
Minggu depan. Minggu depan hari Minggu apa hari Sabtunya tuh? Sabtu ya? Sabtu. Karodangan. Sabtu apa Minggu, Kang? Oh gitu. Mangga. Ya, lagi mulut. Siangnya nggak apa-apa ya. Oh, sampun. Ya. Ya, wes nanti kita rembukan aja, tapi untuk minggu depan itu adalah kebagian jatuhnya ke Karodangan. Sekedar informasi saja, karena kampung wisata itu kan mempunyai ciri khas maupun keunikan masing-masing. Kalau di Pancar itu kan berbasis bahari, kemudian di Sukadiri berbasis heritage gitu kan, kemudian di Karodangan itu berbasis alam, berbasis kewisata. Jadi nanti yang untuk Karodangan kita akan coba untuk apa ya, trekking, apa trekking kok bahasa Karodangannya? Hah? Ya, jalan-jalan di gunung, melihat potensi, ya kan? Pabangan undur gunung ya, Mang ya? Ya, jalan-jalan di gunung, ya khusus untuk di Karodangan. Jadi nanti dipersiapkan. Alhamdulillah kalau Karodangan mau parah, parah, serang ya. Jadi nanti sekedar informasi aja untuk sebelum mulai ya, takut lupa. Nanti selanjutnya di Karodangan kita akan melihat sisi potensi yang ada di Karodangan. Kenapa? Karena yang namanya sekarang ini arane kampung wisata itu adalah salam. Bukan persaingan ya, tapi kolaboratif. Iki zamannya kolaboratif. Dimanapun, keroyokan, kolaboratif, Pak. Jadi misalkan yang dipunyai kampung A belum ditentukan punya kampung B, kampung B belum dipunyai kampung C dan lain sebagainya. Kita kan bertema semua nih kampung nih. Tinggal satu nih Curug ini masih belum ini sayanya masih belum connect. Nanti saya minta bantuan teman-teman ya seperti apa. Ya mungkin ini saja untuk minggu depan, sekedar informasi. Kita akan di Curug Bang ya. Sorry, di Karodangan. Saya mau lihat ladanya tuh masih ada apa enggak ya. Ya. Dengan lawan Serang banyak ya bro, banyak. Wah, baik. Ini saja pematik dari saya. Sebelum dilanjutkan ke Abah Yadi, mungkin ada dari Pak Dirman maupun Kang Oci yang mau menyampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang Islam kabir asal jadi harus perlu nyebut nih silian nih salam be cukup lah ya. Harus perlu harus perlu karena Islam kabir. Tadi disampaikan koordinator pendampingan saya dengan Kang Oci selaku yang mendampingi koordinator, artinya terus mensupport. Tadi sampaikan Pak Umam, setiap Pokdarwis itu mempunyai ciri khas. Nah, kalau yang di sini memang berbasis heritage, karena mau tidak mau yang dijual itu adalah heritage-nya, heritage sebagai daya tarik wisata. Tidak saja hanya melihat kegiatan melihat benteng speluk dan sekitarnya, tapi juga ada sisi pengetahuan dari Pokdarwis memberikan, kalau pemanduan berarti memberikan edukasi atau pemanduannya kepada tamu. Ya mau tidak mau dengan menghadirkan Abah Yadi ini sebagai modal dasar atau basic pengetahuan tentang sejarah. Mungkin ditambah lagi dengan kami di pemanduannya, karena mau tidak mau harus bersentuhan dengan sejarah. Karena yang dijual adalah untungan tidak bikin bangunan orang sini kan, tapi memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Bagaimana manfaat bangunan sudah ada itu sebagai daya tarik? Karena guide modalnya lambe bu, modalnya gitu, modalnya itu. Tapi bagaimana si pengunjung itu diterangkan oleh salah satu guide-nya dari misalkan di Kiamuk, ya mau tidak mau belajar bercerita, narasi sejarah digabungkan jadi satu. Kira itu aja. Mungkin yang lainnya karena basicnya berbeda, mungkin saya menekankan di Spellweek, khususnya di Spellweek ini dengan Kiamuk, namanya Kiamuk ya, Pokdarwisnya,
Ya dari nama aja sudah tahu itu nama sejarah. Saya kira itu tambahannya, mudah-mudahan selalu mengikuti dan jadikan paket wisata yang sudah pernah saya sampaikan ini jadi satu paket wisata. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada masukan sebelum nanti kita beralih ke pakarnya, pakar sejarah? Mungkin yang baru datang Bapak dari Karudan atau dari saya, ibu-ibu? Yang lainnya? Gimana? Ingin menyimak dulu. Baik, tadi yang sudah saya disampaikan sama Pak Umam tentang laporan ini, silakan nanti Bapak-bapak, ibu-ibu dibawa saja. Yang penting jangan sampai dibuang ya. Itu. Silakan nanti didiskusikan di tempat masing-masing Bapak Ibu semuanya, potensi apa yang memang menjadi unggulan masing-masing Pokdarwis seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Umam ya, macam kayak Giamuk dengan Bahari dan sejarah juga masuk juga ke sini, kemudian juga Maulana Yusuf, Karodangan juga dengan wisata alamnya, kemudian juga Sayar dengan apa Bu keunggulannya, wisata alam juga. Oke, jadi memang mudah-mudahan kedepannya Pipita juga lupa saya Pipita karena seorang doang yang dewe kan ya. Pipita juga ya kayak kemarin kita kunjungi sama-sama itu ya, mudah-mudahan bisa diadopsi juga ya di tempat-tempat teman-teman sekalian. Istilahnya ya kita saling sinergi aja, mudah-mudahan sih kedepannya Pokdarwis ini menjadi destinasi wisata tambahan, karena memang untuk kota Serang wisata lebih ke daerah sini Banten Lama gitu kan ya. Tapi berharap kita kedepannya daerah penyangga ini ya bisa ada keunikan minimal untuk wisatawan lokal lah gitu ya. Ya gimana pun tetap harus bangkit untuk wisatawan di daerah kota ini. Baik, saya lanjutkan kepada Abah Yadi untuk bercerita ke masa lalu Pak ya. Masa lalu ya. Jadi kita kembali ke zaman baheula, mudah-mudahan yang punya kenangan pahit disimpan dulu aja kenangan pahitnya gitu. Terima kasih. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Pak Dirman dari HPI, Pak Umam, Oji dan dari Pokdarwis di Kota Serang. Jadi saya dikasih tahu kemarin untuk isi acara diskusi tentang Pokdarwis hari ini. Jadi kalau bicara tentang Kesultanan Banten, bicara tentang Banten atau bicara tentang Kota Serang, kalau didiskusikan hanya 1-2 jam itu belum cukup. Kalau didiskusikan belum cukup. Sehingga wasiat Sultan pertama Raja keempat di Banten ini yang patut diingat oleh kawan-kawan yang lain Pokdarwis. Wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener kerlukrah. Ini modal awal. Wong Banten kudu ngagagurat. Artinya orang Banten, orang yang ada di Banten harus melacak peristiwa-peristiwa masa lalu ini. Jangan sampai hari ini itu di ucapan Sultan Abdul Mafahir tahun 1627, jangan sampai hari ini kita menghadirkan guru dari berbagai disiplin ilmu, akan tetapi orang berbuat salah semakin merajalela, orang berbuat baik semakin tidak terlihat. Saya ulangi kalimatnya, wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener berlumrah. Ini modal ideologi untuk membangun kelompok wisata atau apapun untuk pengembangan ekonomi di masyarakat kita. Berikutnya ada satu pituah yang lebih ini untuk memantik diskusi ke depan. Sultan Maulana Yusuf atau kalau dalam manuskrip dikenal sebutan Panembahan Pekalangan Gede atau Panembahan Maulana Yusuf. Itu membuat satu tagline
gawe kuta baluarti, Batak kelawan kawis. Membangun kota dengan kokoh dengan menggunakan batu bata dan karang. Kita garis bawahi batu bata dan karang. Batu bata itu hasil produksi manusia, hasil olahan dari tanah dicetak menjadi bata, kemudian dibakar, kemudian jadilah satu kemasan batu bata. Dan kawis itu artinya karang. Karang itu alami, hanya dipoles alami, sehingga apapun yang kita kerjakan untuk Pok Darwis ini kreativitasnya muncul gawe kuta baluarti bata kelawan karang. Identitas lokalnya ini harus tetap dimunculkan dari setiap kreativitas kita yang ada. Artinya hampir semua wisata, khususnya wisata sejarah atau wisata perkampungan, bukan wisata yang modifikasi seperti di di Malaysia atau di Singapura. Mereka kan menciptakan tanpa identitas lokal. Tapi kalau kita hanya tinggal mengembangkan, mengemas ulang, mengembangkan, sehingga kekuatan kita itu lebih kuat karena sudah punya modal. Hanya tinggal memodal kreativitas kita untuk melakukan hal yang lebih menarik. Daya tariknya, saya walaupun terlibat di HPI mungkin di awal-awal tahun 2004-2006 itu masih di di Ceceri, nongkrong segala macam. Ketika teman-teman nongkrong di HPI semuanya bercerita tentang Banten, mereka hanya dapat informasi dari telinga, menginformasikan dari buku yang dibaca pun masih buku catatan masa lalu Banten. Terus buku-buku masih sedikit. Nah, ketika banyak tamu-tamu yang datang, kebetulan kalau tamu yang datang ke saya itu tamunya sangat aneh-aneh, yang nggak dipikirkan oleh masyarakat Banten, tapi tamu itu menanyakan. Salah satu pertanyaan tamu dari Jepang itu menanyakan, bagaimana orang Banten zaman dulu sebelum mengenal sabun, sebelum mengenal sampo, cara bersucinya, cara mandinya. Nah, ini kan aneh pertanyaannya. Orang Banten sebelum mengenal sabun, bagaimana cara mandinya? Sehingga di beberapa tempat akhirnya saya arahkan untuk minimal ada pohonnya, kayak pohon emes. Pohon emes itu buat sikatnya, terus pohon bidara itu untuk sabunnya. Terus makanya di Banten Lama untuk masih ada satu yang di Surosoan. Mudah-mudahan setiap Pok Darwis ini mulai menanam kembali. Minimal ada 4 tanaman yang ditanam: asem, kelor, bidara, sama beling-beling bulu. Minimal 4. Minimal 4 ini. Kenapa? Kan ini identitas. Di luar nanti ketika jalur rempah beda lagi. 4 ini yang dipakai oleh masyarakat Banten. Dan itu memiliki nilai jual tinggi. Kenapa? Ketika wisatawan datang ke tempat kita, orang Banten dulu makannya pakai ini nih. Ketika sakit pakai ini. Atau ketika hari ini orang sibuk dengan COVID-19, padahal penawarnya hanya 3. Penawarnya hanya 3. Pertama asam untuk netralisir untuk tubuh supaya stabil suhu tubuhnya. Yang kedua garam. Yang ketiga kelor. Garam itu untuk disinfektan, kelor itu untuk menambah nafsu makan. Jadi obatnya orang Banten, karena wabah COVID-19 ini sebenarnya pernah terjadi di tahun 1656, zaman awal mulai kenaikan ekspor impor masa Sultan Ageng Tirtayasa. Disebutnya penyakit Bantam, virus Bantam. Virus Bantam itu virus yang menyerang paru-paru. Mirip dengan seperti hari ini, itu yang diserang adalah paru-paru. Obatnya hanya 3: garam, asam, dan kelor. Kelor itu untuk nafsu makan. Kenapa garam? Nah, mungkin di Karodangan ada spesialis tentang kuliner. Ketika di Karodangan membahas tentang kuliner,
Orang dulu makan garam itu terakhir, nggak kayak sekarang. Jadi makan apapun habis ngopi itu garam itu yang terakhir. Karena untuk netralisir jet engine. Nah itu di pengetahuan tradisional. Kalau peristiwa sejarah kayak Spellweek, peristiwa perang, ini banyak. Apa namanya? Di buku banyak, di YouTube banyak, di ini banyak. Tapi kalau pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, ini yang nggak ada. Makanya saya sekarang akan saya arahkan ke sana. Karena nilai jualnya ada di sini. Nilai jual satu wilayah, pertama storytelling tentang toponimi daerah. Contoh kecil toponimi daerah, kita sekarang ada di daerah Pabean. Pabean itu apa sih dulunya? Tempat bayar pajak, bayar cukai. Di sebelah Pabean ada Pamarican. Dan kenapa ini sepanjang jalan dari mulai Kelenteng terus sampai ke ujung sana itu sampai ke Karangan tuh, ini dulu kamar dagang semua. Sepanjang jalur ini kamar dagang. Dan ini pergudangan. Makanya ketika proses penggalian empang, ini banyak menemukan keramik macam-macam senjata bengek. Karena ini pergudangan semuanya. Nah, ini hanya gudang sampel. Gudang sampel. Gudang yang untuk ekspor impor itu ada 2 pelabuhan besar. Pelabuhan Sunda Kelapa dan pelabuhan Cigidi. Tahu pelabuhan Cigidi? Cigetsi. Titik nol Portugis. Kita taunya titik nol Denles doang. Titik nol Portugis. Ada yang tahu? Salira Indah. Salira Indah itu titik nol Portugis. Nicholas Pun. Dan pelabuhannya itu ada di sana. Pelabuhannya itu pelabuhan untuk ekspor yang tonasenya lebih tinggi itu di sana, di Cigetsi. Sehingga Tommy Peres menyebutnya Cigidi, dibacanya Cigetsi. Dan itu di arsip-arsip Eropa itu lebih menjelaskan itu. Nah, kenapa storytelling itu lebih yang harus ditonjolkan? Dan pengetahuan tradisional, karena orang sekarang itu banyak yang sebelum berkunjung ke tempat wisata dia ngecek dulu ke kampung-kampung ini, ngecek dulu. Nah, keunikannya apa yang kita mau jual? Kita mau, walaupun sebenarnya nggak, ini ada pohon asem ini bisa 3 hari 3 malam menjelaskan pohon asem nggak bakalan selesai. Pohon asem di Banten, kenapa di Banten? Pohon asam itu sepanjang jalan Sultan itu semuanya pohon asam. Sepanjang jalan pesisir pantai itu dulunya pohon asam. Bahkan nama daerah Kasemen itu karena banyak ditumbuhi pohon asam, keaseman. Asam itu nama buah, rasanya kecut. Sehingga ketika masuk ke Karodangan ada sayur asam, tapi sekarang nggak ada sayur asam, adanya sayur kecut. Karena sayur asam itu asam muda yang disayur, cempaluk. Jadi orang Serangnya cempaluk, itu yang disayur. Dan itu diminum masa menjelang musim hujan hari ini dan proses musim hujan sampai bulan April. Itu setiap hari wajib minum sayur asam. Karena suhu tubuh kita itu akan sama dengan suhu tubuh yang di luar untuk menghilangkan rasa dingin segala macam. Nah, informasi itu kalau diinformasikan ke tamu, itulah nilai jualnya. Kalau peristiwanya hampir relatif ya mudahlah, cari buku, dibaca di googling segala macam itu sangat mudah. Tapi yang paling terpenting adalah storytelling tentang wilayah kita, kekuatan kita, apa sih yang harus kita jual. Karena beberapa tempat yang saya arahkan untuk menjadi destinasi wisata itu relatif memiliki nilai jual bukan di peristiwa sejarahnya, tapi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Orang lain punya tempatnya, tapi storytellingnya nggak punya. Kekuatannya di mana? Pengetahuan tradisional, teknologi tradisional dengan tradisi lisan. Ini tempat-tempat kayak Sukadiri, terus Pancer, Karodangan. Baru 4 hari terakhir
dengan BPNB saya, Karodangan itu tempat pelatihan untuk masak. Tempatnya, jadi tempat pelatihannya, sekolahnya. Sekolah memasak itu Karodangan. Kalau ini, nama masakannya rendang, alatnya rendangan, kata kerja untuk proses pemasak ngerendang. Jadi tempat rendangan, Karodangan, ngerendang, rendang. Rendang itu hasilnya. Makanya orang-orang di kampung-kampung hampir sebagian menyebut mau kemana? Ayo ning pundi, ayo ngerendang. Berarti dia mau masak. Nah, itu istilah-istilah seperti itu yang dimunculkan ke tamu, yang dimunculkan ke ini, baru akan memiliki nilai jual. Khusus untuk pancer, itu karena posisinya persis di bibir pantai, sungai, itu jalur maritim. Informasikan dengan sekuat mungkin itu tentang maritim Kesultanan Banten. Maritimnya, perdagangannya. Beda kalau wilayah keseluruhannya memang harus paham. Harus tahu seperti apa sejarah Kesultanan Banten. Tadi disinggung sama Pak Umam bahwa ini kita ada posisi di perbatasan antara Belanda dan Cina. Cina itu sudah menguasai Banten semenjak sebelum Kesultanan. Kehancuran Banten itu pun dari investor Cina, Sukadana. Ada nama kampung Sukadana di Banten, banyak. Ada di Lampung juga banyak. Sukadana itu artinya pemodal. Yang menghancurkan perselisihan antara Sultan Haji dan Sultan Agung Tirtayasa itu orangnya namanya Sukadana. Iya, sambil makan. Ayo sambil makan, santai. Ini hanya pemantik, ya, ini hanya pemantik. Nah, itu peristiwa yang paling besar. Untuk wilayah kawasan Banten Lama, ya, nanti dari Pok Darwis Kiamuk dengan Pok Darwis Maulana Yusuf akan lebih memiliki nilai jual. Itu membahas tentang aturan main undang-undang Kesultanan Banten. Ini yang luput dari pengetahuan masyarakat Banten hari ini. Saya siapkan waktunya. Saya ada manuskripnya. Perempuan di tengah alun-alun, tempat keramaian, yang lawan jenis, itu ada hukumannya. Yang sekarang kemudian menjadi hukuman hidung belang, karena semua masyarakat sewilayah alun-alun, sewilayah tempat keramaian, itu ngambil tinta, coretin ke hidung. Makanya dikenal dengan istilah hidung belang. Itu yang ngerayu. Yang ngerayu.